Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aditya Afif Amirullah dengan NIM G000190231, Mulki Neliza Kana dengan NIM G000200231, dan Harindayu Pelangi Haryoko dengan NIM G000202366. Pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia kelas D pertemuan 7, kami akan membahas materi mengenai realitas sosial politik masyarakat masa Orde Baru dan perkembangan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah realitas sosial politik masyarakat masa Orde Baru. Berakhirnya kepemimpinan Orde Lama dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto membuat rombakan besar dalam tatanan sosial politik pemerintahan Indonesia, sehingga disebut sebagai era Orde Baru. Di awal pemerintahan Soeharto mencanangkan program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang berkesinambungan yang diharapkan Indonesia dapat menuju tahap kedewasaan atau maturing society yang selanjutnya dapat berkembang menuju bangsa yang adil dan makmur. Selama masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap proses berjalannya pemerintahan. Kebijakan politik sebagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk penataan stabilitas politik. Kebijakan politik pada masa ini dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri melingkupi 1. Melaksanakan pemilu tahun 1971, 2. Penyederhanaan partai politik, 3. Duifungsi ABRI, 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Kemudian kebijakan politik luar negeri antara lain 1. Indonesia kembali bergabung ke PBB, 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok, 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kemudian pada tahun 1980 mulai timbul masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah pengangguran terdidik. Berawal dari dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda kawasan Asia dan berdampak luas bagi perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan nilai tukar rupiah merosot, angka pengangguran meningkat, muncul krisis kepercayaan pada pemerintahan, serta runtuhnya kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi tahun 1998 yang dipimpin oleh mahasiswa memberikan perlawanan terhadap pemerintahannya, yang memberikan secerca harapan untuk terciptanya pemerintahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah perkembangan kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru berkembang dengan pesat seiring kepercayaan pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto terhadap umat Islam. Implikasi terhadap kepercayaan pemerintah terhadap umat Islam tersebut juga sangat terasa dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam, yang juga turut bergerak maju dengan didukung berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama dengan berbagai undang-undang ataupun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan Islam. Di antaranya, lahirnya surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum, sehingga kurikulum madrasah pun harus diseimbangkan dengan kurikulum sekolah umum. Kemudian pada masa Orde Baru inilah pendidikan agama menjadi pelajaran wajib mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, berkembang dengan munculnya beberapa program pendidikan Islam seperti adanya program pelatihan bahasa Arab yang disiarkan di TVRI, didirikannya MAN-PK, dan lain-lain. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan penyeragaman dalam kurikulum yang memuat kebijakan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 untuk mengajarkan kepada semua warga negara Indonesia, terlebih bagi warga belajar. Dan P4 ini sebagai satu-satunya model pengajaran yang diharapkan semua anak dan warga belajar memiliki sikap dan watak kepribadian Indonesia. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah
telah sejajar dengan sekolah umum. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan baik di pesantren maupun madrasah harus seimbang dengan kurikulum sekolah umum, sehingga lulusan pesantren atau madrasah bisa bersaing dengan lulusan sekolah umum. Bahkan, lulusan pesantren atau madrasah harus mempunyai kelebihan dalam pendidikan agama. Hendaknya dalam lembaga pendidikan Islam tradisional atau pesantren tidak hanya belajar agama saja, akan tetapi dimasukkan pengajaran keterampilan seperti bertani, beternak, dan berkebun sebagai bekal bagi kehidupan para santri. Selanjutnya, berikut merupakan sumber rujukan yang kami pakai untuk menyusun materi ini. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.